Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kami dari kelompok 2 ingin menjabarkan mengenai materi kami, manajemen persediaan. Nama saya Dewi Suhadinda. Nama saya Uswatun Hasana. Nama saya Utari Anggidarmayanti. Nama saya Dewi Artika. Nah, di sini ada pun yang ingin kami bahas, yaitu pengertian dari manajemen persediaan, tujuan dan fungsi manajemen persediaan, biaya dalam persediaan, manfaat manajemen persediaan, jenis persediaan, model manajemen persediaan, faktor yang mempengaruhi persediaan, kemudian kesimpulannya. Yang pertama, pengertian dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau inventory management adalah salah satu bagian dalam manajemen operasional atau manajemen produksi. Kegiatan bisnis yang memerlukan manajemen persediaan adalah bidang industri. Dalam industri manufaktur, persediaan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, persediaan barang dalam proses, yang ketiga, persediaan barang jadi, dan yang keempat, persediaan bahan pembantu. Kemudian, tujuan dan fungsi dari manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan yaitu yang pertama, kemudahan dalam memastikan adanya persediaan melewati safety stock. Yang kedua, dapat memberi waktu luang untuk dapat pengelolaan, produksi maupun pembelian. Dan yang ketiga, dapat mengantisipasi perubahan permintaan ataupun penawaran. Fungsi manajemen persediaan yaitu yang pertama yaitu menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman. Yang kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan rusak sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan risiko jika terjadi kenaikan harga atau inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang bersifat musiman. Yang kelima, mendapatkan keuntungan karena adanya diskon. Yang keenam, memberikan pelayanan kepada pelanggan atau customer satisfaction. Biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan atau order cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemesanan barang atau persediaan. Biaya ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order atau penempatan pemesanan hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang. Contohnya, biaya komunikasi, biaya pengiriman, biaya pengepakan, biaya proses pemesanan, biaya pemeriksaan penerimaan. Yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Biaya penyimpanan adalah biaya yang muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material, bahan baku yang telah dipesan sebelumnya. Biaya penyimpanan ini bisa berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Contoh biaya penyimpanan antara lain, biaya fasilitas penyimpanan, biaya asuransi, biaya keamanan, biaya keusangan, biaya penyusutan persediaan. Yang ketiga, biaya persiapan atau setup cost. Biaya persiapan atau setup cost muncul apabila perusahaan memproduksi sendiri barang atau material persediaan yang dibutuhkan. Contoh biaya setup cost diantaranya biaya mesin yang tidak bekerja, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya surat menyurat, biaya persiapan peralatan dan perlengkapan, dan biaya penjadwalan. Yang keempat, biaya kekurangan persediaan atau shortage cost. Biaya kekurangan atau kehabisan persediaan adalah biaya yang muncul karena bahan persediaan tidak tersedia saat dibutuhkan. Misalnya, perusahaan menerima pesanan, namun ketika pesanan hendak diproduksi, ternyata tidak ada bahan baku yang tersedia, sehingga perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan pesanan tersebut. Manfaat manajemen persediaan. Yang pertama,
Memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan membeli melebihi kebutuhan, sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghindari situasi tersebut, perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi. Yang ketiga, manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Di samping itu, jika perusahaan selalu mampu memenuhi keinginan pelanggan pada saat dibutuhkan, maka kepuasan pelanggan semakin baik dan perusahaan semakin untung. Yang keempat, peningkatan tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan tertinggi dapat menyediakan pelanggan sehubungan dengan respons yang cepat terhadap permintaan atau perubahan persyaratan, di mana hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengontrolan persediaan yang lebih baik. Fleksibilitas dari distribusi dan penyimpanan barang-barang secara menyeluruh memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol persediaan sesuai dengan bisnis mereka. Akses yang instan terhadap data-data yang kritis meliputi ketersediaan persediaan, jumlah yang ada, jumlah yang harus diorder lagi, dan biaya yang dapat diketahui pada saat itu juga terhadap persediaan untuk direspon secara cepat dalam rangka pengambilan keputusan. Sistem dengan kemampuan mengelola beberapa lokasi yang berbeda-beda memungkinkan manajemen dari gudang-gudang yang berbeda-beda dan penelusuran persediaan melalui lot secara seri atau menggunakan level. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan menurut fungsi antara lain. Yang pertama, batch stock. Persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat itu. Yang kedua, fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Metode manajemen persediaan. Metode EOQ atau Economic Order Quantity, EOQ atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan beberapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesanan. Kemudian, recorder point atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan bahan baku yang dipesan adalah tepat waktu. Yang ketiga, safety stock atau persediaan pengamanan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang antara lain persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Menurut Handoko 2002, persediaan bahan mentah atau raw materialis yaitu persediaan barang-barang berwujud mentah. Persediaan komponen-komponen rakitan atau packaged parts atau komponen yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Persediaan bahan pembantu atau penolong atau supply, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Persediaan barang dalam proses.
work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi. Persediaan barang jadi, finished good, yaitu persediaan barang-barang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Model persediaan Economic Order Quantity atau EOQ, jumlah pesanan ekonomi. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Kebutuhan atau permintaan barang adalah konstan dan diketahui. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan adalah konstan dan diketahui. Barang yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada pesanan tertunda atau diterima dalam satu batch. Harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dipesan, atau tidak ada potongan kuantitas. Waktu tenggang atau lead time diketahui dan konstan. Nah, di sini ada grafik persediaan dalam model EOQ. Dapat kita lihat dalam grafik tersebut. Slide pertama. Di sini ada contoh soal Economic Order Quantity. Diketahui PT Maju Bersama pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Harga bahan baku per unit yaitu 2.000. Biaya pesan untuk setiap kali melakukan pemesanan sebesar 150.000. Sedangkan biaya penyimpanan sebesar 25.000 dari nilai rata-rata persediaan. Ditanya, berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis atau EOQ? Berapa kali pesanan yang harus dilakukan dalam setahun? Berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan atau satu tahun? Yaitu 360 hari. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S per P dikali I dengan keterangan R yaitu jumlah bahan baku, S biaya pemesanan, P harga beli per unit, dan I biaya penyimpanan. Dengan jawaban yang A, EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 240.000 dikali 150.000 per 2.000 dikali 25% sama dengan akar dari 144 juta yaitu 12.000 unit. Yang B, pemesanan yang dilakukan dalam setahun adalah 240.000 per 12.000 yaitu 20 kali pemesanan. Yang C, jika satu tahun 360 hari, maka pemesanan dilakukan 360 per 20 sama dengan 18 hari sekali. Kemudian ada juga menghitung EOQ secara matematis. Keterangannya TAC yaitu total biaya persediaan tahunan atau total annual inventory cost. TOC total biaya pesan atau total ordering cost. TCC total biaya simpan atau total carrying cost. R jumlah pembelian atau permintaan selama satu periode. C biaya simpan tahunan dalam rupiah per unit. S biaya setiap kali pemesanan. Q kuantitas pemesanan atau unit per order. Q jumlah pesanan optimum atau EOQ. CC total biaya persediaan minimum atau minimum total inventory cost. Dengan rumus yang pertama, untuk mencari TAC sama dengan TOC ditambah TCC. Yang kedua, TOC sama dengan R per Q kali S. Untuk mencari TOC sama dengan R per Q dikali S. Yang ketiga, frekuensi pemesanan per tahun sama dengan R per Q. Yang keempat, rata-rata persediaan per tahun sama dengan Q per 2 dibagi TOC sama dengan Q per 2 dikali C. 5. EOQ sama dengan Q sama dengan P dikali 2 RS per C dibagi akar dari 2
RS per C. Berikut contoh menghitung EOQ secara matematis. Contohnya, toko Kubota rata-rata menjual 1000 generator per bulan dan permintaan generator selama 1 tahun diperkirakan konstan. Toko Kubota akan menetapkan kebijakan pemesanan sebanyak 2000 generator setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu atau lead time 6 hari. Bagian kalkulasi biaya telah menetapkan bahwa biaya setiap kali pemesanan adalah 600.000 dan biaya penyimpanan tahunan adalah 10.000 per unit. Tentukan TIC, EOQ, dan seterusnya. Diketahui, R sama dengan 1000 dikali 12 sama dengan 12.000 per tahun, S sama dengan 600.000, C sama dengan 10.000 per unit. EOQ sama dengan Q sama dengan P dikali 2 RS per C sama dengan P sama dengan 2 kali 12.000 per 600.000 per 10.000 yaitu 1.200 unit. TC sama dengan R per Q dikali S ditambah Q per 2 dikali C sama dengan 12.000 per 1.200 dikali 600.000 ditambah 1.200 per 2 dikali 10.000 yaitu 12 juta. TOC sama dengan R per Q dikali S yaitu 12.000 per 1.200 dikali 600.000 sama dengan 6 juta. TCC sama dengan Q per 2 dikali C 1.200 per 2 dikali 10.000 sama dengan 6 juta. F sama dengan R per Q 12.000 per 1.200 sama dengan 10 kali. T sama dengan Q per R sama dengan 1.200 per 12.000 sama dengan 0,1. Contoh soal EOQ dengan safety stock dengan rumus EOQ ditambah safety stock. Dengan contoh, dengan jumlah EOQ sebelumnya, hitung besarnya jumlah barang yang ada di gudang bila ditetapkan safety stock sebesar 25. Penyelesaiannya EOQ ditambah safety stock yaitu 1.200 ditambah 25 sama dengan 1.225 unit. Contoh soal reorder point dalam bentuk rumus ROP sama dengan D kali L ditambah SS, di mana ROP yaitu reorder point, waktu pemesanan ulang, D tingkat kebutuhan per unit waktu, SS safety stock atau persediaan pengamanan, L yaitu lead time atau waktu tenggang. Contohnya, diketahui kebutuhan bahan pembuatan soft cake per minggu adalah 100 unit. Berdasarkan pengalaman rata-rata waktu tenggang adalah 2 minggu. Dan persediaan pengamanan ditentukan sebesar 30% dari kebutuhan selama waktu tenggang. Maka ROP sama dengan 100 dikali 2 ditambah 30% dikali 100 dikali 2 sama dengan 260 unit. Artinya, pemesanan kembali perlu dilakukan pada saat tingkat persediaan barang mencapai 260 unit. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Suatu ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang urgent untuk bisa dibeli dan item apa yang masih bisa ditunda. Yang kedua, lead time, yakni waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Yang ketiga, frekuensi penggunaan, adalah semakin sering digunakan akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Yang keempat, daya tahan persediaan. Suatu persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah seperti buah, daging, dan barang sejenis harus segera cepat dikeluarkan atau dijual atau juga digunakan. Just in time. Dalam persediaan, JIT mengusahakan persediaan diadakan seminimum yang diperlukan untuk menjaga tetap berlangsungnya kegiatan produksi atau tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat pada saat diperlukan. Artinya, persediaan nol atau setidaknya mendekat nol. Apabila perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak akan menanggung biaya persediaan. Jika perusahaan tidak memiliki persediaan bahan baku, bagaimana perusahaan bisa melakukan produksi?
Inilah kelebihan metode just in time. Metode ini berusaha mendatangkan persediaan bahan baku hanya pada saat yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Nah, kesimpulan dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah suatu bagian dari kekayaan perusahaan yang digunakan dalam rangkaian proses produksi untuk diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, yang dalam hal ini dapat berupa barang maupun jasa. Jenis-jenis persediaan terbagi menjadi dua karakteristik, yaitu persediaan sesuai fungsinya, terbagi atas batch stock, fluctuation stock, and anticipation stock. Yang kedua, persediaan menurut jenis dan posisi barangnya, terdiri dari persediaan bahan mentah, raw material, persediaan komponen-komponen rakitan, purchased parts atau komponen, persediaan bahan pembantu atau penolong, supply, persediaan barang dalam proses, work in process, dan persediaan barang jadi, finished goods. Itu tadi yang dapat kami sampaikan kepada Anda mengenai pemaparan kami hari ini, yaitu tentang manajemen persediaan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda dan dapat dipahami dengan mudah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.